Ibu Papani berumum dipersilakan maju ke depan. Muhammad Saron pemuas dahaga kita, siap melawat kita seluruh kebenaran firman-Nya yang dapat kita andalkan. Firman-Mu Tuhan satu-satunya jalan keluar atas hidup. Firman-Mu Tuhan yang menyembuhkan kami, yang membuat kami kuat, yang membuat kami tangguh, hanya firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Selamanya kau Tuhan dalamku.
pada saat hari ini kami bisa memuji dan memuliakan Tuhan dan bergirang semuanya ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala puji-pujian kami ini Tuhan berbau harum di hadirat Tuhan, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami sehati untuk hamba-Mu, Pak Martin, Kamu pakai untuk berkati semua kerinduannya, usahanya, keluarganya, bahkan sampai pelayanannya. Tuhan berkatinya, akan berkati singer-singernya, berkati pemain musik, dan kami semua yang sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkatinya. Terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Pakai hamba-Mu. Siapa hamba-Mu ini penuh dengan segala kekurangan yang tidak memahami akan segala firman Tuhan. Biarlah karena kuasa-Mu Tuhan memberikan kuasa kepada hamba-Mu dan mengurapi hamba-Mu agar firman-Mu ini Tuhan tertanam di hati kami yang subur, bahkan lebih mengerti akan firman-Mu yang Engkau pakai melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan Shalom. Sampai ini kita betul memiliki yang cita-cita di mana dengan sekarang gangguan dalam dunia ini supaya Tuhan dengan alasan bahkan untuk lebih mementingkan di luar daripada di gereja. Tetapi bersyukur pada Tuhan pada saat hari ini saudara dan saya diberi kemenangan bisa memuji memuliakan nama Tuhan, bisa mendengarkan. Kita langsung aja memulai ke dalam kita Yakobus pasal 4 ayat 12. Kita sambung lagi kita membaca ayat 1-10. Yakobus pasal 4 ayat ke-13. Kita bagi bersama-sama dan kita baca bersama-sama dan kita aminkan bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Amin. Silakan duduk. Pada saat hari ini saya buat tema judul di dunia ini Tuhan yang mengatur. Kenapa saya katakan tema ini dunia ini Tuhan yang mengatur? Supaya kita ini enak, Tuhan yang mengatur. Tetapi banyak dari kita yang mengatur Tuhan. Bagaimana kita mengatur Tuhan? Kita memohon, mendoakan dan berbicara kepada Tuhan baik. Tapi dengan kata-kata di sini dikatakan, Tuhan, aku mau berpergian, mau berbisnis, mau bekerja di kota, dan kami nanti menginap dan saya akan mendapat untung. Tapi tidak ditambahi satu hal yang Tuhan inginkan. Jadilah seperti kan
banyak cita-cita, banyak keinginan, seakan-akan dia itu pas dari segala apa yang dia inginkan. Saya juga berbisnis. Sebelum jadi hamba Tuhan, sebelum setia sampai pada saat hari ini, saya jualan minyak solar. Bukan minyak. Tapi di situ saya menerima akan sesuatu yang tidak di sebuah pabrik atau gudang kayu di Tambak Langon. Dia itu karena perusahaannya tidak lanjut, akhirnya punya hutang ke saya 1 tangki. Itu dulu kalau pengiriman 5 tangki, 1 tangki itu 5 ton yang paling kecil. Supaya dia tidak bisa membayar, Pak Roni itu bisa membayar, tapi kalau laku penjualan kayu itu tidak berharga menurut dia. Potongannya 1 kilan, bekas-bekas, genjeng. Dan sampai panjang 4 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter, itu 1 gudang. Ternyata akhirnya dia minta kepada saya untuk dijualkan. Setelah itu saya akhirnya minta kepada teman yang tahu penjualan kayu seperti itu. Ternyata ketemu di tukang-tukang yang ada di depan gedung saya lihat terus itu kayu mau. Akhirnya dia mau orang Madura yang pembelinya, tapi melalui orang Kalimas Surabaya. Dilihat di sana minta 11 juta. Sudah banyak. Setelah itu ditawarlah sama orang Madura itu 20 juta. Dengan 20 juta, kalau dipotong 11 juta, sisa 9 juta. Kalau dibagi 2, saya untung 4 juta 500. Dari situ dia ngomong kepada saya, Mas, jangan dikasihkan dulu. Kita ini sudah untung, nanti lebih banyak lagi. Nanti bisa dapat untung banyak lagi. Saya kira untungnya lebih banyak. Akhirnya dia kembali dan saya kembali balik. Saya tidak balik pulang. Dikasihkan 20 juta diambil dewe. Saya nggak dikasihin. Setelah itu orang yang punya kayu bayar. Pak bonus kesini, ini uangnya sudah ada, monggo diambil dulu. Kayunya sudah laku Pak. Sudah teman sampai tadi. Ternyata saya tidak ada untung dan seperti ini. Saya doa, saya memohon, tapi saya tahu kalau semuanya itu Tuhan yang sampai di hati saya mengenai kebencian itu, mengenai orang yang salah itu, supaya saya tidak mampu. Akhirnya saya baca, saya doa, kalau ingat dia itu,
juta hilang. Lupa, setelah doa lupa lagi, setelah baca firman lupa lagi, lama dengan doa, dengan membaca firman. Kebencian saya kepada manusia ini itu bersyukur uang yang punya utang tadi sudah kembali ke saya. Ada lagi teman kampung, sudah nikah baru 5 tahun, punya anak kecil, membiayai. Akhirnya ada yang namanya mediator, makalah supaya ke luar negeri. Pembantu istrinya tertariklah dia. Menurut dia, ke luar negeri dengan gaji banyak bisa mencukupi keluarganya. Ternyata setelah dia melakukan, dia berhasil uang. Tetapi suaminya 2 tahun perjanjiannya, kalau kamu mau pulang, kalau nggak mau lanjut 5 tahun. Uang ada, tapi akhirnya suaminya yang dikirim punya simpenan di Surabaya. Uangnya habis, nggak untung. Biarlah hal seperti itu kita ambil apa kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya ini tidak binasa. Kayak rencana Tuhan, terserah Tuhan, enak, Tuhan yang mengatur. Sukacita apa sih di dunia ini? Kalau saya sudah lihat seperti ini, dunia ini hanya mudah. Karena iblis kepada Tuhan Yesus, kalau kamu menyembah aku, seisi dunia ini akan diberikan kepada hanya Tuhan Allah yang harus kamu ya. Dunia ini tipuan semua. Kerjakan yang terbaik, bekerja yang baik, ibadahlah yang baik, berdoalah yang baik, baca firman-Nya, ikuti. Gak terlalu ke dunia, tapi rohani jalan, pasti dunia lihat orang yang kalau mengandalkan atau memikirkan dunia. Ayat ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Jangankan esok, nanti ini kita juga gak tahu. Kalau pasrahkan Tuhan, itu biarlah Tuhan yang mengatur. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu. Contoh lagi, pebisnis bos saya, minyak solar besar. Dulu itu pengirimannya Singapura, Malaysia, sampai di situ. Setelah itu tergiur, ingin sampingan, cari besi tua, kecil-kecil di situ, kapal. Setelah masuk ke Jakarta kapal itu, dia akhirnya tertarik dengan harga 1.100 juta. Dengan singkatnya langsung di DP kalau mau beli, supaya nggak ada yang beli yang lain. Di DP lah dia 300 juta. Setelah di DP 300 juta, orangnya nggak bisa dihubungi. Ternyata punya surat-surat kapal, foto-foto kapal. Dia masuk juga ke kamar-kamar kapal, melihat kondisi besi itu baik dan tidaknya. Ternyata
harta penggadaan. Orang itu banyak. Gimana dengan secara selanjutnya? Dia berhubungan terus, tidak ketemu. Ditelepon gak jawab, SMS gak balas, di WA gak komen. Habislah waktunya untuk kesana nyanggung. Orang Surabaya. Dia ditunggu situ 2 minggu, 1 minggu sakit sebelum 2 minggu. Karena apa? Pikir mangane telat, ngombene kopi, rokoknya rebus. Apa yang terjadi? Sakitlah lambung, liver. Udah, sininya memang kalau makan mungkin bisa, tapi kalau pikiran itu menyusahkan, bisa lari ke 2 minggu. Akhirnya terjadilah ke rumah sakit, meninggal dunia. Hal seperti dunia manusia seperti ini. Saya itu sebenarnya bersyukur pada Tuhan. Meskipun saya ditipu secara seperti itu, kayu orang itu dengan cara melaluinya, saya bisa seperti ini ke orang Tuhan. Dulu saya itu ngurusin perang dunia kedua, Kuwait Irak tahun 1990 tanggal 2 Agustus. Tapi tahun 1991 tanggal 28 Februari dia sudah aman. Karena apa? Saddam Hussein serang pembantunya dari Amerika sambil dicari aman. 91, 92, 1993 saya ke Kolombo ngurusin. Setelah ngurusin, di situ ada kantor atau makelar untuk mencari pegawai supir di Kuwait. Lupa aduin. Kudu lah perang bang. Mas, tapi boleh uang si penolong. Mas dari apa? Kayak peluru ya. Udah pak, di sana cari orang untuk driver di sana atau laki-laki. Wah, gak bahaya. Karena apa? Di sana laki-lakinya habis. Nanti jangan-jangan saya dibuat cari keturunan di Kuwait. Saya itu waktu bujang itu tinggi besar badannya, permisi kata kayak Mas Ato. Tinggi besar, kayak orang Kuwait begini, kulit-kulitnya hitam-hitam, keningnya. Senang orang itu makan itu. Mas itu bajunya banyak mas. Saya pikir-pikir tinggi gini aja pak ya. Saya tak pikir-pikir dulu, tak tanya orang tua aku. Itu masih bisa jadi enggak dikasih nomor dia. Tanya aku ke teman-teman. Oi, ayo siapa belum anak kuat? Wah, kuat itu pernah. Oh digawe boleh keturunan kok, napa? Gak boleh. Bisa gak boleh kan kok. Gitu. Akhirnya saya bersyukur sampai sekarang punya istri Pakistan. Oh Pakistan, Pakistan. Bersyukur. Lu kalau saya ke Kuwait, ayo, apa yang terjadi? Gak bisa saya berdiri di sini, gak bisa saya berdoa hari Rabu. Gak tahu cekat di sana, gak tahu di mana di sana, gitu.
Kalau dulu terjadi seperti itu, gimana nih? Tapi Tuhan itu punya rencana. Tuhan itu memiliki hambanya dari sebelum dalam kandungan ibu. Oh, itu aku durung ngomong aku lahir atau kandungan. Itu Tuhan itu wis kenal aku. Coba Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau, aku siapa? Sebelum aku siapa? Tuhan. Hanya saya pernah di utarakan seperti itu. Lupa teologi, sekolah teologi yang saya lupa. Akunya itu kita. Hanya besar. Engkau di sini membentuk engkau, kayaknya kecil, bukan E3, akhirnya UI. Ya, kita ini engkau mengenal, aku telah mengenal engkau dalam sebelum di dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Tuhan sudah mengenal saya sebelum saya ada di kandungan ibu. Itu Tuhan sudah mengenal. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Permisi kata dulu yang B. Aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa. Jadi kalau saya pada hari lahir, saya sudah hidup di dunia, saya dikuduskan. Syukur. Padahal apa yang saya lakukan setiap hari, waktu kecil sampai umur 28 sebelum nikah, aku mengerjakannya jahat. Tetapi Tuhan menganggapnya semuanya ini pengalamanmu yang dulu tidak kau ingat. Jangan ingat-ingat yang dulu. Tetapi kamu tetap dikuduskan dan menjadikan apa? Nabi bagi bangsa. Kalau saudara berarti seperti saya dan saudara seperti nabi-nabi, saudara harus menerangi yang gelap, memberi saran kepada yang jahat. Jangan kita tambah mengikuti orang yang jahat, malah kita ikut-ikut di dalam kegelapan. Kita ini orang dari sebelum dibentuk rahim ibumu, saudara-saudara itu sudah dikenal Tuhan. Usahakan pemeliharaan Tuhan sampai sekarang ini. Kalau kita ini masih hidup, pemeliharaan Tuhan, Tuhan untuk kebenaran di semua orang yang belum mengenal kebenaran, yang belum mengerti Tuhan Yesus. Jangan ikut dunia, biarlah dunia ikut kita yang sudah diselamatkan, yang sudah dibenarkan. Amin. Mari yang saudara mau sudah berbicara amin dan haleluya, pasti Tuhan berkati, umur panjang, sehat, kuat. Tapi yang masih belum menantang, enak loh, namanya dunia sih kita nikmati loh. Mau pelayanan, mau doa, mau baca peran, loh tidak menghalangi saudara keinginan kesukaan dunia, tapi mengaruhi hobimu, kesukaan
kebanggaanmu kemanapun berada. Kita masih di dunia betul mengikuti, tapi jangan mengikuti yang jahat, ikuti yang baik. Kalau jahat, pergi. Saudara, kalau yang berdosa mata, cukil. Kalau tanganmu yang berdosa, pegang. Harus ikuti ajaran Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang singkat, nanti latihan. Kejarlah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan.
dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga. Segala puji syukur hormat bagimu ya Bapa. Kami mengucapkan syukur terima kasih bahwasanya Kau begitu baik. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah mendengarkan firman. Kau mengajar kami, Kau membentuk kami agar kami tetap setia. Senantiasa percaya hanya kepadamu saja. Kau memberikan kami pengharapan yang penuh. Terima kasih Tuhan, Kau memberitahukan kepada kami setiap rancangan-rancangan indah Kau telah siapkan bagi kami. Engkau ajar kami hanya untuk percaya saja, setia saja kepadamu, karena Engkau yang akan bergerak bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman. Berkati Bapak Bonus Tuhan, berkati keluarga, berkati pekerjaan, terlebih lagi Tuhan pelayanan, agar beliau semakin indah di hadapan, dan kami setiap umat semakin percaya pada-Mu. Berkati pula Bapak Gembala dan Ibu Gembala, karuniakan kepada mereka Tuhan kesehatan kami, berkati keluarganya, berkati anak cucunya Tuhan, semua keluarga besarnya, diberkati Tuhan dan dilindungi Tuhan. Darah Yesus menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa sembahyang kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup. Haleluya, amin. Amin. Silakan muncul Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan, kita sudah dihibur ya oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum pengumuman, diberi kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan pada malam hari ini. Mohon para hamba Tuhan yang bertugas. Minggu ini adalah minggu yang ketiga persembahan dijalankan 2 kali seperti biasa. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan yang begini bunyinya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Ibu Endang Ranto pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, manusia mempersembahkan semuanya asal daripada Engkau dengan perucapan syukur dan dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus. Yang
Tuhan. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara. Baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, kasih, tantangan, persembahan perbaikan gereja, atau persembahan Natal, atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan, Tuhan memberkati berlipat ganda. Puji nama Tuhan. Pertemuan yang pertama, seluruh sidang jemaat Tuhan pada malam hari ini berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Bonus yang pada malam hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua jemaat GBI Galilea di tempat ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, putri-putrinya, usaha, bisnisnya, pekerjaannya, kesehatan, apa yang dirindukan, digumulkan, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan yang kita sembah pada malam hari ini, bahwa kita sehat, Bapak Ibu Saudara ya. Kita ada di tempat ini, kita tidak ada di rumah sakit, tidak ada di rumah ya. Kita ada di tempat ini, di rumahnya Tuhan bersama saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita di GBI Galilea untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Puji nama Tuhan itu adalah anugerah yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Pengumuman selanjutnya seperti biasa, hari-hari ibadah minggu jam 7.30, setengah 8 sekolah minggu, jam 6 sore ibadah raya, Rabu jam 6 doa malam, Jumat jam 6 kaum wanita seperti biasa. Puji nama Tuhan. Nanti sebentar kita akan berlatih seperti biasa ya untuk hari Natal, ibadah Natal di tempat ini yang jatuh tanggal 10 Desember pukul 6 di GBI Galilea di tempat ini. Puji nama Tuhan. Sekolah minggu, kaum muda, kaum umum berlatih setelah ibadah pada malam hari ini. Terima kasih persembahan Natal Bapak Ibu Saudara yang sudah dipersembahkan. Tuhan memberkati. Yang ingin mempersembahkan persembahan Natal dikumpulkan di Ibu Pendeta Haryati. Puji nama Tuhan. Terima kasih song leader singer. Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Tim musik, Tuhan memberkati. LCG Sound System, Tuhan memberkati beserta seluruh sidang jemaat Tuhan yang tetap setia sampai malam hari ini, baik yang di atas ya, yang di bawah. Tuhan memberkati, percaya dan yakin bahwa jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita akan bangkit berdiri sama-sama, kita pujikan Tuhan. Minggu-minggu dengan saya. Haleluya. Sayangmu, naungiku Tuhan.
haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami sampai pada saat hari ini ibadah kami Tuhan pimpin mulai awal pertengahan dan sampai akhirnya ini Tuhan. Sebelum kami akan berpisah satu sama yang lain, kami mohon dan berdoa Tuhan kepada jemaat sidang yang tidak hadir pada saat hari ini, dimanapun dia berada Tuhan, baik di rumah sakit, baik di rumah, baik dimanapun Engkau jamah Tuhan, sembuhkan dari sakit penyakitnya, bilur-bilurmu Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Bahkan sampai pada saat hari ini anak-anakmu yang sudah hadir pun, jemaatmu pada saat hari ini yang ada merasa sakit dan penyakit pun Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Kau berkati kekuatan kesehatan hamba-Mu Bapak Ibu Gembala Tuhan, oleh bilur-bilurmu darahmu Tuhan, berkati kekuatan kesehatan mulai dari ujung rambut sampai dari telapak kakinya, kuat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu dalam pekerjaan Tuhan pada saat hari ini yang sudah melayani. Tuhan memberkati hamba-Mu sampai WM, singer, sampai musik, pendoa-pendoa yang jalankan budi persembahkan, bahkan yang lain. Dan Tuhan Engkau memberkati semua anak-anak pada saat hari ini. Tuhan, sampai untuk anak-anak-Mu pada saat hari ini yang sekolah, kuliah, baik yang kos, baik sampai ini hari mengerjakan skripsi, ujian, praktek, baik magang, supaya Tuhan berkati hikmat agar budi, kepintaran, kepandaian semuanya Tuhan untuk keagungan dan kemuliaan Tuhan. Bahkan anak-anakku sampai pada saat hari ini Tuhan, yang merindukan memiliki motor, yang memiliki mobil, yang memiliki rumah, bahkan yang kos, Tuhan berkati tercapai semua karena Tuhan Yesus Kristus. Bahkan persembahannya anak-anak-Mu, baik persembahan impitan, persembahan perpuluhan, persembahan kolektor, persembahan pembangunan gereja di tempat gereja Galilea ini, Tuhan memberkati berlipat ganda. Bahkan Tuhan berkati situasi bangsa kami Indonesia ini, pemerintahan bangsa Indonesia ini Tuhan, berkati keamanan, berkati kesejahteraan, berkati kemakmuran, berkati keadilan, tidak membedakan satu suku yang lain, tidak membedakan ras yang lain, tidak membedakan akan agama yang lain. Biarlah semua jadi satu. Engkau memberkati sampai dari pemimpin bangsa kami Indonesia ini takut hanya kepadamu, supaya dia juga menjaga dimanapun tempat-tempat gereja, dimanapun gereja-gereja berada. Tuhan, Kau memberkati akan pemerintah bangsa Indonesia ini yang akan pemilu akan tanggal 14 Februari 2024. Kiranya beri keamanan, berkati untuk tentara-tentaranya, sampai dari angkatan laut, angkatan darat, sampai dari angkatan udara, polisian, sampai dari keamanan Satpol PP, sampai dari Hansip pun di kampung-kampung. Tuhan memberkati keamanan bangsa Indonesia, bahkan terlaksana pemilihan presiden apapun, DPR, sampai dari dewan-dewan, semua berlancar, semua ada sukacita bangsa Indonesia ini. Tuhan, kami menyerahkan akan hamba-hamba-Mu pada saat hari ini yang bekerja di dalam kedokteran, medis sampai dari keperawatan, kesehatan, di mana apotek-apotek pun juga Tuhan memberkati hamba-Mu. Bahkan Mu Renata juga Tuhan berkati, di mana sampai pada saat hari ini menjadi dokter di mana yang sudah Tuhan pakai. Tuhan, kami kembali sehati untuk hamba-Mu Bapak Ibu Gembala Tuhan yang selalu setia Tuhan untuk menggembalakan di tempat gereja Galilea ini. Tuhan, Kau berkekuatan selalu
kesehatan untuk hamba-hamba itu Gembala. Bahkan sekeluarganya sampai dari anak-anak cucu mantu cicitnya semua terangkat. Bahkan kami semua sampai pada saat ini Tuhan memberkati. Saudara kekasih, sebelum kita akan pulang, biarlah berkat Tuhan berada selalu bersama-sama saudara dan bersama saya. Terimalah, angkatlah tanganmu, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang memberkati baik jasmani, materi, rohani sekarang sampai selamanya.